Bab 646. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Semua berkumpul dan segera letakkan bantal di sekitarnya. Jika ada yang terlempar keluar, cobalah yang terbaik untuk menangkapnya. Cao Men memberi perintah keras. Meskipun obatnya tampak berlebihan untuk kecepatan seperti itu, setidaknya ada peluang untuk beruntung. Ratusan penjaga segera mengelilingi arena, tampak muram dan menatap arena. Seluruh tempat latihan begitu sunyi sehingga jarum suntik dapat terdengar, hanya suara mengibarat satu demi satu. Kedua tangan Cao Men terkepal erat, dahinya penuh dengan keringat seukuran kacang, dan kedua matanya menatap arena yang berputar cepat di depannya. Setiap detik, sarafnya menegang, karena itu berarti orang-orang di atas lebih kecil kemungkinannya untuk selamat. Seiring berjalannya waktu, kemarahan dan ketegangan Cao Men berangsur-angsur berubah menjadi keputusasaan. Sudah 3 menit, saya khawatir orang-orang di atas sudah mencicit. Pada saat ini, arena yang berputar tiba-tiba berhenti. Yang Xuan menempelkan satu tangan di bagian luar arena dan memaksa arena yang berputar dengan kecepatan tinggi itu berhenti. Kemudian dia melompat turun dari atas seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menatap Cao Men dan berkata samar, apakah sekarang sudah sesuai standar? Cao Manhe dan ratusan pengawal di sekitarnya membuka mulut mereka satu persatu, dan mata mereka seperti melihat hantu. Apa kau baik-baik saja? Cao Men tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Dia tidak akan percaya jika dia membunuhnya. Seseorang dapat bertahan pada kecepatan batas minimal 15 gigi selama 3 menit tanpa mengubah wajahnya. Tetapi faktanya terjadi di depan kita. Yang Xuan tersenyum samar, saya pikir Anda, sebagai komandan pengawal udara ini, harus menulis ulasan 10.000 kata. Metode penilaian Anda juga ditetapkan terlalu rendah. Meskipun level Anda hampir tidak dapat dianggap sebagai ahli di depan orang biasa, Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat umpan meriam bagi orang-orang dengan metode pelatihan Anda ketika Anda menghadapi yang benar-benar kuat. Sebenarnya, Yang Xuan sama sekali tidak bermaksud jahat. Apa yang dia katakan hanyalah kebenaran. Airborne juga merupakan salah satu mata kuliah di kamp pelatihan tentara Xuanzi, tetapi standar di sana jauh lebih tinggi daripada di sini. Sama seperti kecepatan 15 yang diminta oleh Yang Xuan tadi, hasil ini hampir tidak dapat menyentuh garis kelulusan di kamp pelatihan. Pada saat ujian kelulusan, Yang Xuan bertahan pada kecepatan 20 gigi penuh selama lebih dari 3 jam. Alasan mengapa saya meminta kecepatan 15 tadi adalah karena kualitas cincin ini terlalu buruk. Saya khawatir akan rusak jika kecepatannya lebih tinggi. Kedua, Yang Xuan tidak perlu pamer di depan orang-orang ini. Naik selama 2 putaran hanya untuk pemanasan untuk airborne singkat. Namun, kalimat ini sungguh kasar kepada Cao Men dan ratusan pengawal di sekelilingnya. Provokasi buah merah. Wah, apa yang kau bicarakan? Kau punya kemampuan untuk bersaing dengan kami di mata pelajaran lain. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Belum lagi Cao Men, dia adalah pria yang sombong. Dia meniup rambutnya saat mendengar kata-kata ini. Ini hanya salah satu mata pelajaran dalam penilaian standar. Cao Men menggertakkan giginya, beranikah kau menerima penilaian kedua? Yang Xuan sedikit mengernyit, berpikir bagaimana pria itu begitu bertele-tele, tetapi dia masih sabar dan berkata, mata pelajaran apa, tolong selesaikan semuanya sekaligus. Cao Men menunjuk ke landasan pacu di sekitar tempat latihan. Mata pelajaran kedua disebut kebugaran fisik. Apakah kau melihat landasan pacu ini? Tidak lebih, tidak kurang. Itu hanya standar 400 meter. Standar penilaianku tidak tinggi. Jika kau bisa berlari 3 putaran di landasan pacu dalam 10 menit, bahkan jika aku kalah. Tanpa menunggu Yang Xuan berbicara, seorang penjaga kekar di sebelahnya melangkah maju dan mencibir, aku tahu apa yang kau pikirkan. Itu 1.200 meter setelah 3 putaran. Beberapa orang biasa dengan fisik yang sedikit lebih baik dapat melakukan ini, jadi kita harus menambahkan beberapa bahan. Setelah itu, dia mengambil rompi yang diisi dengan pasir timbal dari samping dan dengan bangga berkata, rompi ini tidak berat, hanya 80 kg. Pakailah untuk memastikan kamu bisa berjalan cepat, hahaha. Ketika Cao Men melihat Yang Xuan tidak berbicara, dia bersenandung dingin, kenapa? Apakah kamu takut? Jika kamu takut, sebelum Cao Men selesai, Yang Xuan tiba-tiba melihat sekeliling, dan kemudian berjalan lurus ke arah yang berlawanan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cao Men tertegun dan langsung tertawa,
Itu benar. Mereka yang tahu urusan terkini adalah Junji. Ini bukan tempat untuk kalian anak-anak. Sebaiknya kalian kembali secepat mungkin dan jangan membuat masalah di sini. Namun, Cao Men tertegun begitu dia mengatakan ini. Karena dia melihat Yang Xuan keluar dari kejauhan dan tiba-tiba berhenti di samping seekor singa batu di tepi tempat latihan. Yang Xuan mengulurkan tangannya dan menepuk kepala singa batu itu beberapa kali. Kemudian dia mengaitkan perut singa batu itu dengan satu tangan dan mengikat leher singa batu itu dengan tangan lainnya. Dia mengeluarkan suara hei di mulutnya dan mengangkat singa batu itu sekaligus. Cao Men dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana menjadi bodoh dalam sekejap. Singa batu itu hanya 8 atau 900 kilogram, jadi itu diangkat oleh Seng Seng. Namun, sebelum mereka tenang, hal lain terjadi yang mengejutkan mata semua orang. Setelah mengangkat singa batu itu, Yang Xuan tiba-tiba merentangkan kakinya dan bergegas ke tempat latihan berikutnya. Bukan lari, tetapi terburu-buru, kecepatan lari cepat 100 meter. Singa batu yang beratnya 7 atau 800 kilogram itu tampak lebih ringan dari kapas di pundaknya. 1, 2, 3. Seluruh tempat latihan begitu sunyi hingga jarum suntik dapat terdengar. Semua orang menatap dan mencubit paha mereka, karena mereka menduga bahwa mereka sedang bermimpi. Kecepatan lari cepat 100 meter, tanpa henti sejenak, melesat berputar-putar dalam satu tarikan napas. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat melakukan kekuatan fisik dan daya tahan seperti itu. Terlebih lagi, pria itu juga membawa seekor singa batu seberat 7 atau 800 kilogram di pundaknya. Setelah 10 putaran, Yang Xuan berhenti, berjalan ke arah ini dengan sebuah meteor di pundaknya, dan menghancurkan singa batu itu di depan Cao Men. Apakah ini sesuai standar? Mungkin karena dia sudah lama tidak berlatih, Yang Xuan memanggul singa batu di pundaknya dan setelah berlari cepat selama 10 putaran, napasnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Namun, nada suaranya masih penuh semangat, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda kelelahan. Cao Men menatap Yang Xuan, dan matanya tampak seperti monster. Setelah beberapa menit, dia mengembuskan napas, siapkan pesawat segera, lalu siapkan satu set peralatan udara terbaik. Tak lama kemudian, sebuah pesawat lepas landas dari tempat latihan dan dipiloti oleh Cao Men sendiri. Ia benar-benar terkejut dengan kedatangan pihak lain. Cao Men sendiri tidak malu mengemudikan pesawat untuk seorang ahli seperti itu. Kakak, kau benar-benar mengejutkanku hari ini. Kau tampaknya berbeda dari saudara-saudara muda lainnya, kata Cao Men. Anak muda, Yang Xuan duduk di kursi di sebelahnya. Ia tercengang ketika mendengar 3 kata ini, lalu ia merasa senang. Dia akhirnya tahu mengapa lelaki itu tampak sangat tidak puas dengan dirinya sendiri sejak awal. Ternyata dia menganggap dirinya sebagai seorang pesolek yang berlari ke sini untuk bersenang-senang dengan mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya di rumah. Cao Men tidak memperhatikan ekspresi Yang Xuan, lalu berkata, sejauh yang aku tahu, sejauh menyangkut penampilanmu tadi, melihat seluruh departemen perang, aku khawatir hanya satu orang yang bisa melakukannya. Oh, siapa? Yang Xuan bertanya dengan penuh minat. Raja Naga. Cao Men menarik napas dalam-dalam, matanya penuh dengan kekaguman, dan berkata, jika Raja Naga ada di sana, jangan sebut singa batu seberat 7 atau 800 kilogram. Diperkirakan bahkan jika kamu mengangkat keduanya pada saat yang sama, mereka dapat berlari lebih cepat darimu. Raja Naga. Yang Xuan menjadi semakin tertarik dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mengenalnya? Cao Men menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, tidak, di mana aku bisa bertemu dengannya di levelku, tetapi aku telah mendengar banyak cerita tentangnya. Dia adalah idolaku dan tujuan yang aku kejar sepanjang hidupku. Setelah mengatakan itu, matanya memancarkan cahaya redup dan mendesah, itu hanya sosok seperti Raja Naga. Aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya secara langsung dalam hidupku. Aduh, pada saat ini, radar pesawat tiba-tiba membunyikan tanda bahaya. Cao Men menyingkirkan emosinya dan berkata dengan serius, tidak ada tanah tak bertuan di depan. Medan dan iklimmu sangat buruk. Kencangkan sabuk pengamanmu. Aku akan menaikkan ketinggian. Mungkin akan sangat bergelombang. Perhatikan. Namun, Yang Xuan dengan tenang melepaskan sabuk pengamannya, berdiri dan tersenyum pada Cao Men, jika Raja Naga berdiri di depanmu, apa yang akan kamu katakan padanya? Tentu saja, aku akan mengatakan aku sangat mengaguminya. Apa yang kamu lakukan?
Biarkan kamu mengencangkan sabuk pengamanmu. Wilayah udara di depan adalah zona larangan terbang. Tidak main-main. Baiklah, Raja Naga menerima apa yang kamu katakan. Yang Xuan membuka mulutnya untuk menyela, lalu tiba-tiba melakukan gerakan yang sangat menakjubkan, mengulurkan tangannya dan membuka pintu kabin dengan suara sua. Apa yang kau lakukan? Ayo, Cao Manmeng berkeringat dingin, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat pihak lain tersenyum padanya, lalu melompat turun dari palka dengan tas parasut di punggungnya. Bergetar, Cao Manmeng menggigil, dan keringat dinginnya mengalir di wajahnya. Namun, kondisi cuaca di wilayah udara ini sangat buruk. Dia hanya bisa menggigit giginya dan memaksakan emosinya untuk terbang keluar dari zona larangan terbang 10 menit kemudian. Tuan Zeng, sesuatu telah terjadi. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Cao Men segera menelepon Zeng Tianqi. Zeng Tianqi menyapa pria yang datang hari ini. Jika terjadi sesuatu, Cao Men akan bertanggung jawab atas kematiannya. Suara Zeng Tianqi terdengar dari telepon. Ada apa? Pria yang Anda perkenalkan baru saja melompat dari pesawat. Ada apa? Dia datang ke tempat Anda untuk terjun payung. Tidak, Tuan Zeng, dia terjun dari zona larangan terbang di atas Guizhou Tenggara. Suara di ujung telepon masih sangat tenang. Ada apa? Cao Men menghentakkan kakinya dan menjelaskan, daerah itu adalah zona larangan terbang di atas Guizhou Tenggara. Kondisinya sangat buruk. Jika Anda terjun payung dari sana, peluang untuk selamat hampir nol. Cao Men mengira Zeng Tianqi tidak tahu kekhususan wilayah udara itu. Namun, suara di ujung telepon masih tenang, bahkan sambil tersenyum. Bagi orang lain, kemungkinan untuk terjun payung dan selamat bisa jadi nol, tetapi baginya, tidak ada zona larangan terbang di dunia. Ini, Cao Men tampak bingung dan tampaknya tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Kemudian Zeng Tianqi menambahkan, karena dia adalah Raja Naga. Setelah itu, dia menutup telepon. Namun, Cao Men tiba-tiba gemetar dan terlalu takut untuk berbicara lama. Pria tadi adalah Raja Naga yang selalu dikaguminya. Wilayah udara ini, yang telah menjadi zona larangan terbang, tidak sia-sia. Ketika Yang Xuan melompat turun dan jatuh bebas sekitar 100 meter, dia merasa bahwa lingkungan di sini jauh di luar dugaannya. Kecepatan aliran udara di sini sangat dahsyat. Tampaknya dapat mencabik-cabik seseorang. Fitur wajah Yang Xuan berubah bentuk oleh aliran udara yang kuat selama dia jatuh. Dan jarak pandangnya sangat rendah, atau tidak ada jarak pandang sama sekali. Daerah itu diselimuti kabut abu-abu. Ketika orang-orang masuk ke dalam, semuanya gelap. Ditambah dengan aliran udara yang melonjak gila-gilaan di sekitar, bahkan penjaga udara top dunia harus ditempatkan di sini. Yang Xuan merasa sangat sulit. Di sini, mata dan telinganya tidak dapat memainkan peran apapun. Dia hanya dapat menyesuaikan arahnya dengan intuisi dan kemauan keras. Dalam kondisi seperti itu, membuka parasut dengan gegabah adalah jalan buntu. Setelah berjalan menembus kabut tebal, Yang Xuan terkejut saat mengetahui bahwa jaraknya kurang dari 150 meter dari tanah. Jarak ini termasuk terjun payung di ketinggian sangat rendah, yang sangat berbahaya. Akhirnya, Yang Xuan beruntung. Dia hanya tergantung di pohon yang menjulang tinggi dan jatuh di halaman rumput yang lembut. Itu tergantung. Yang Xuan menepuk dadanya dan merasakan beberapa palpitasi yang tersisa. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk melompat dari pesawat ke tanah. Dalam 15 menit ini, Yang Xuan menangani setidaknya 50 detail. Dalam proses menangani 50 detail ini, selama ada cacat dalam satu perawatan, Yang Xuan tidak akan memiliki tulang. Saya menggerakkan beberapa lengan dan kaki yang mati rasa. Untungnya, tidak ada 5 kendala utama. Yang Xuan hanya mengobati luka di tubuhnya. Kemudian dia berdiri dan melihat sekeliling. Dia terkejut menemukan bahwa lingkungan di sini sangat bagus, dengan aliran air yang jernih, pepohonan yang rimbun, dan beberapa hewan liar yang telah lama punah di dunia luar. Udaranya sangat manis. Ada sedikit aroma bunga di sekelilingnya. Membuat orang merasa segar untuk menghirupnya beberapa suap. Hal yang paling menakjubkan adalah ketika Anda melihat ke atas dari bawah, Anda menemukan bahwa matahari bersinar di atas, dan tidak ada perasaan diselimuti kabut tebal sepanjang tahun. Yang Xuanxin senang, dia juga melihat beberapa jejak kaki manusia di sekitarnya, yang menunjukkan bahwa masih ada orang yang tinggal di tempat ini, dan pihak lain kemungkinan besar adalah bangsa Longyin yang legendaris. Jika mereka benar-benar Longyin,
Yang Xuan dapat mengerti mengapa mereka memilih untuk bermigrasi dan menghindari dunia. Ini adalah surga, gemerisik. Yang Xuan memiliki pendengaran yang sangat baik dan tiba-tiba mendengar beberapa suara abnormal tidak jauh dari sana. Sepanjang arah suara itu, aku melewati semak-semak dan melihat seorang gadis berpakaian kostum etnis minoritas terbang ke atas dan ke bawah sambil memegang parang yang panjang dan sempit. Tubuh gadis itu halus, gerakannya mengalir, dan teknik pisaunya kedap udara. Jika dia ditempatkan di dunia luar, dia pasti ahli tingkat atas. Hanya saja, bagaimana bau ini terasa sedikit salah. Yang Xuan dengan lembut menyentuh dagunya dan mengamatinya dengan saksama untuk beberapa saat. Baru kemudian dia bereaksi bahwa ada sesuatu yang salah. Gadis ini akan mengalami kecelakaan jika dia terus berlatih seperti ini. Ketika Yang Xuan sedang berpikir apakah akan mengingatkan pihak lain, gadis itu tiba-tiba menjadi pucat, lalu seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh orang itu pingsan di tanah. Apakah kamu baik-baik saja? Yang Xuan bergegas maju dengan anak panah. Dia melihat gadis itu pucat dan napasnya lemah, dan telah kehilangan kesadaran. Letakkan tanganmu di denyut nadi dan periksa. Untungnya, itu bukan masalah besar. Yang Xuan buru-buru mengangkat gadis itu, lalu menekuk jarinya dan mengarahkannya ke punggung gadis itu dengan sendi yang menonjol. Mengapa kamu tidak menjawab? Melihat pihak lain masih diam, Yang Xuan tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Pada saat Yang Xuan ragu-ragu, gadis itu tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat tangannya sesuai dengan leher Yang Xuan. Pisau itu cepat dan tiba-tiba. Yang Xuan tiba-tiba membuka kepalanya, dan bilahnya hampir mengenai pipi Yang Xuan. Pada saat yang sama, tubuh gadis itu dengan cepat terpental ke samping. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil bunga perak dan menyerang Yang Xuan lagi. Teknik pisau lawan sangat ganas. Yang Xuan tidak berani ceroboh. Dia segera menggunakan metode kelahirannya dan menghindar. Siapa kamu? Gadis itu menunjuk Yang Xuan dengan ujung pisaunya, dan matanya penuh dengan kewaspadaan dan kemarahan. Bagaimana kamu bisa menggigit tangan yang memberimu makan? Yang Xuan mengerutkan kening dan berkata, jika aku tidak menyelamatkanmu tadi, kamu tidak akan melakukannya. Gadis itu sedikit tertegun. Yang Xuan kemudian berkata, jika kamu tidak percaya, sekarang tekan posisi dantianmu dengan tanganmu. Gadis itu melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yang Xuan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan menekannya ke arah dantian yang terletak di perut bagian bawah. Tidak masalah. Gadis itu tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk seperti sengatan listrik, menyapu seluruh tubuhnya, dan pisau di tangannya jatuh ke tanah dengan keras. Apa yang terjadi? Gadis itu tampak pucat dan sangat kesakitan. Yang Xuan menghela nafas dan berjalan lurus ke arah gadis itu. Apa yang kamu inginkan? Jangan datang ke sini. Gadis itu dengan cepat menutupi dadanya dan mundur dengan waspada. Saat ini, tubuhnya lemah dan lemas, dan tidak ada peluang untuk melawan sama sekali. Yang Xuan juga tidak berbicara. Tiba-tiba dia mengulurkan satu tangan dan meraih bahu gadis itu. Tangan lainnya menunjuk lurus ke arah dantian gadis itu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Gadis itu berjuang keras, tetapi ketika jari pihak lain menunjuk ke dantian, dia tiba-tiba merasakan arus hangat mengalir di tubuhnya, dan sensasi geli yang dirasakannya tadi mulai menghilang perlahan-lahan. Jika kau tidak ingin menghabiskan sisa hidupmu di tempat tidur, lebih baik kau diam saja. Yang Xuan Hua menunjuk jarum dan mulai mengoleskan teknik penyebaran ke beberapa titik akupuntur pada gadis itu sekaligus. Awalnya, gadis itu sangat ketakutan, tetapi tiba-tiba ia menyadari bahwa meskipun tangan pihak lain sesekali menyentuh beberapa tempat yang malu, ia sangat tenang dan tampaknya tidak memiliki pikiran jahat. Dan saat pihak lain menunjuk tubuhnya, rasa sakit di tubuhnya perlahan mereda. Setelah sekitar 5 menit, Yang Xuan bertepuk tangan, mengangguk dan berkata, sudah selesai. Kau beruntung bertemu denganku hari ini. Gadis itu dengan cepat menggerakkan tangan dan kakinya dan mendapati bahwa tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Ketika aku mengingat latihan kungfu tadi, sepertinya aku memang pingsan selama beberapa detik. Terima kasih. Gadis kecil itu menatap Yang Xuan Dao dengan rasa bersalah. Maaf, aku salah paham padamu tadi. Yang Xuan melambaikan tangannya dan berkata, sama-sama. Ini hanya sedikit usaha. Jangan berlatih secara asal-asalan di masa mendatang. Ilmu pedang adalah ilmu pedang, dan ilmu pedang adalah ilmu pedang. Kau harus memadukan kedua cara yang sama sekali berbeda ini.
Aneh sekali kalau tidak dirasuki. Gadis itu tercengang. Tidak heran tubuhku selalu tidak teratur akhir-akhir ini. Itu karena ini. Kemudian, cahaya redup melintas di matanya dan mendesah, tidak bisakah ilmu pedang dan ilmu pedang dipadukan. Kemudian, wajah gadis itu tiba-tiba membeku. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan menatap Yang Xuan. Matanya penuh dengan keraguan. Gaunmu, kenapa begitu aneh? Dan sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Yang Xuan menunduk melihat pakaiannya. Itu adalah pakaian luar biasa dan berkata, ada apa dengan pakaian ini? Gadis itu tertegun lama dan tiba-tiba berkata, apakah kau dari dunia luar? Yang Xuan juga mengikuti Leng Leng, lalu mengangguk dan tersenyum, baiklah, aku benar-benar datang dari luar. Kenapa, kau tidak pernah meninggalkan tempat ini? Mata gadis itu penuh dengan kegembiraan dan mengangguk, baiklah, menurut para tetua suku, kami telah tinggal di sini selama lebih dari 400 tahun. Orang-orang kami tidak pernah meninggalkan tempat ini selama beberapa generasi dalam 400 tahun terakhir. Tetapi aku mendengar bahwa ada dunia besar di luar sana. Aku tidak menyangka itu benar. Katakan padaku seperti apa dunia luar itu. Aku selalu ingin pergi keluar. Yang Xuan mengerti bahwa ini memang surga yang terisolasi. Baiklah, tetapi kau harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Yang Xuan berkata, baiklah, kau bilang. Gadis itu mengangguk. Yang Xuan saling memandang dan berkata, apakah kamu seorang Longyin? Siapa orang-orang yang tinggal di sini? Gadis itu menjawab, baiklah, suku kami semuanya adalah Longyin, tetapi selain suku kami, ada suku lain yang tinggal di Semo. Seperti kami, mereka tinggal di sini lebih dari 400 tahun yang lalu. Yang Xuan mengangguk pelan, merasa sedikit gembira di dalam hatinya. Tampaknya spekulasi Profesor Laigu tidak salah. Suku Longyin benar-benar ada, dan memang memilih untuk bermigrasi dan menghindari dunia lebih dari 400 tahun yang lalu, sehingga catatan tentang mereka tiba-tiba menghilang dalam sejarah 400 tahun yang lalu. Di depannya, gadis itu berkulit putih, bermata jernih, dan mengenakan kostum etnis yang unik, membuat orang-orang merasa seperti lembah dan anggrek yang kosong. Yang Xuangang hendak mengeluarkan teks kecebong dan bertanya apakah dia saling kenal, tetapi gadis itu berkata terlebih dahulu, saya telah menjawab pertanyaan Anda. Sekarang dapatkah Anda memberitahu saya seperti apa dunia luar? Melihat mata besar gadis itu yang penuh rasa ingin tahu, Yang Xuan tersenyum dan berkata, saya tidak tahu harus berkata apa, tetapi saya dapat menunjukkan sesuatu kepada Anda. Yang Xuan mengeluarkan ponselnya. Meskipun tidak ada sinyal di sini, fungsi lain di dalam masih bisa digunakan seperti biasa. Yang Xuan mengeluarkan beberapa foto dari ponselnya, menyerahkannya kepada gadis itu dan berkata sambil tersenyum, lihat sendiri. Ini dunia luar. Gadis itu dengan hati-hati mengambil ponsel itu dengan kedua tangannya. Dia jelas tidak tahu apa itu. Ketika dia melihat gambar di layar ponsel, matanya sangat senang, tetapi dia juga bingung dan berkata, apakah kalian penjahat di sini? Selain gedung-gedung tinggi, ada lalu lintas yang padat dan pejalan kaki di jalan. Yang Xuan tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak tahu harus menjelaskan apa. Dia berkata, dengan cara ini, aku akan mengubah permainan untukmu. Jangan bergerak di sini. Yang Xuan mengarahkan kamera ponselnya ke gadis itu, jangan terus-terusan tersenyum. Ya, tunjukkan sikap yang menurutmu paling baik. Klik, Yang Xuan menekan Rana, lalu menyerahkan layar ponselnya kepada gadis itu, lihat apa ini. Ketika gadis itu melihat gambarnya di ponselnya, dia langsung berteriak, ini. Bagaimana? Tenang saja, Yang Xuan menjelaskan sambil tersenyum, benda ini disebut kamera. Kamera ini dapat mengambil gambar orang dan benda. Baiklah, kamu dapat memahami bahwa ini adalah mesin lukis otomatis. Selama kamera diarahkan ke apapun, kamera akan menggambar benda yang sejajar dalam waktu tercepat. Meskipun penjelasan ini sedikit keterlaluan, ini adalah cara terbaik yang dapat dipikirkan Yang Xuan. Gadis itu tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Pengetahuan dan pemikirannya tidak berbeda dengan orang-orang kuno. Jika dia memberitahu Yang Xuan tentang sains dan teknologi, dia tidak akan memahaminya. Ah Yun, saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari dekat, disertai dengan suara langkah kaki yang padat. Tidak, itu paman ketigaku. Gadis itu dengan cepat mengambil pisau panjang di tanah dan melemparkannya ke rumput di dekatnya. Kemudian dia mengeluarkan pedang panjang dari pohon besar, menatap Yang Xuan dan berkata dengan panik, cepat sembunyi.
Jangan biarkan paman ketigaku melihatmu. Sambil berbicara, dia mendorong Yang Xuan ke semak-semak di sebelahnya. Setelah beberapa saat, beberapa pria kuat dengan pedang panjang datang ke sini. Mereka semua mengenakan kostum etnik, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang sehat dan bugar dengan jilbab yang mungkin unik bagi bangsa mereka. Paman ketiga, gadis itu tampak sangat hormat kepada pria parubaya itu. Saya sedang berlatih pedang di sini. Ada apa? Pria parubaya itu melihat sekeliling dan bertanya, apakah Anda melihat orang asing di sini tadi? Ada kilatan kepanikan di mata gadis itu, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak melihat. Pria parubaya itu mengangguk. Beberapa orang melihat seorang pria jatuh dari langit tadi. Sepertinya dia jatuh di sini. Jika Anda melihatnya, bawa dia kembali segera. Jika Anda berani melawan, bunuh dia langsung. Gadis itu mengangguk, saya tahu, paman. Tepat ketika pria parubaya itu hendak pergi, matanya tiba-tiba melirik ke cabang kecil yang jatuh di tanah dan bertanya kepada gadis itu, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda sedang berlatih pedang. Gadis itu tampak sedikit bingung, ya, aku sudah. Kapan kamu belajar berbohong? Pria parubaya itu tiba-tiba menaikkan volume, menunjuk ke ranting dan berkata, bagian di atas jelas ditinggalkan oleh pisau. Apakah kamu berlatih pisau secara diam-diam di belakangku lagi? Maaf, paman, kurasa. Ketika gadis itu baru saja membuka mulutnya, pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Ayun, sudah berapa kali aku katakan padamu bahwa bangsa kita adalah keturunan peri pedang Jiutian. Pedang adalah leluhur kita, dan darah peri pedang mengalir di tulang kita. Apakah kamu sudah lupa dengan Susun? Kita berselisih dengan orang-orang sumo itu. Setelah Pangu yang abadi menciptakan dunia, kapak dewa jatuh di tanah Kyushu, yang jelas-jelas berubah menjadi pedang dewa, tetapi orang-orang sumo itu kurang ajar untuk mengatakan bahwa itu adalah pisau harta karun. Sebagai keturunan peri pedang agung, bagaimana kamu bisa berlatih pedang, senjata yang memalukan dan jahat? Gadis itu tampak bersalah, maaf, paman, aku tidak akan berani lagi lain kali. Pria parubaya itu menghela nafas, ya, ini yang terakhir kali. Ini bukan contoh. Jika ada waktu lain, jangan salahkan paman ketigamu karena bersikap kejam. Menurut aturan keluarga, siapapun yang menyentuh pisau secara pribadi akan dilemparkan ke tungku pengecoran pedang untuk mengenang leluhurnya. Begitu, paman. Gadis itu menundukkan kepalanya dan berbisik sebagai tanggapan. Pria parubaya itu melihat sekeliling, tatapannya seolah berhenti. Sejenak di semak-semak tempat yang Xuan berada, lalu berkata, baiklah, kalau begitu kamu lanjutkan latihanmu. Jika kamu bertemu orang asing, ingatlah untuk melakukan apa yang baru saja kukatakan. Sebagai pengingat, berkomunikasi dengan orang luar secara pribadi juga melanggar aturan keluarga. Setelah itu, pria parubaya itu membawa beberapa orang dengan pedang panjang di pinggangnya. Lihatlah, gadis itu berpura-pura berlatih pedangnya sebentar. Setelah memastikan bahwa beberapa orang berada jauh, dia berteriak pada semak-semak, kakak, kamu boleh keluar. Namamu Yun, nama yang bagus. Yang Xuan keluar sambil tersenyum. Gadis itu mengangguk. Sebenarnya, nama lengkapku adalah Suyun. Semua orang di sini bermarga Su. Menurut tetua, marga ini adalah salah satu marga orang Han di luar, tetapi mereka biasanya suka memanggilku Yun. Oh, apakah kalian semua bermarga Su? Apakah itu margamu di awal? Yang Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yun menggelengkan kepalanya dengan lembut. Entahlah, tetapi ku dengar para tetua di desa mengatakan bahwa pada awalnya kami tidak memiliki marga sendiri. Sampai lebih dari 600 tahun yang lalu, ada seorang pria bermarga Su di dunia luar yang menjadi kaisar. Di bawahnya ada seorang jenderal senior bermarga Su. Pada awalnya, rakyat kami mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jenderal bermarga Su lah yang menyelamatkan kami. Karena itu, sang jenderal akhirnya dibunuh oleh kaisar. Untuk mengenang sang jenderal, rakyat kami mengganti marga mereka menjadi Su, dan kemudian mewariskannya dari generasi ke generasi. Setelah mendengar ini, Yang Xuan diam-diam mendecakkan lidahnya. Pasti kaisar bermarga Zhu lebih dari 600 tahun yang lalu di mulut Ah Yun adalah Zhu Yuanzhang, kaisar dinasti Ming. Jenderal bermarga Su itu tentu saja adalah Suda yang terkenal. Aku tidak menyangka ada hubungan seperti itu antara Long Yin dan Suda. Ngomong-ngomong, kenapa orang itu tidak mengizinkanmu berlatih pedang tadi?
Yang Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ah Yun menghela napas, itu paman ketigaku. Kau baru saja mendengar alasan spesifiknya. Suku Longyin kita telah berkembang biak selama ribuan tahun dan selalu memiliki musuh bebuyutan, yang disebut suku Semo. Kami menggunakan pedang dan mereka menggunakan pisau. Kedua suku itu bertarung selama ribuan tahun. Masing-masing pihak memiliki kemenangan atau kekalahannya sendiri. Tetua itu berkata bahwa dulu, kedua suku kita memiliki banyak ahli, tetapi kemudian, karena kita bermain terlalu keras, kekuatan kita terkuras. Kemudian, karena suatu alasan, kedua suku kita pindah ke sini bersama-sama dan hidup damai selama ratusan tahun, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, mereka mulai bertarung lagi karena suatu alasan. Dao itu jahat dan munafik di mata orang-orang kita. Selama kita berlatih Dao, itu adalah rasa tidak hormat yang besar kepada leluhur kita, yang merupakan perilaku yang sangat serius dalam keluarga Longyin kita. Setelah mendengar ini, Yang Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu, karena kalian semua sudah tahu, mengapa kalian baru saja berlatih Dao. Aku mendengar paman ketiga kalian mengucapkan kata-kata itu tadi. Sepertinya kalian belum berlatih untuk pertama kalinya. Ayun menghela napas dan menatap Yang Xuan, kakak, kalian bukan dari kami, jadi aku tidak akan menyembunyikan beberapa kata dari kalian. Keluarga kami lahir dan mulai berlatih pedang saat mereka sudah bisa berjalan. Begitu juga aku tumbuh dengan pedang panjang saat aku masih sangat muda. Aku juga melihat sendiri pertikaian antara kami dan bangsa Semo. Kemudian, aku perlahan-lahan menyadari bahwa baik pedang maupun pisau tidak sempurna. Kedua senjata ini memiliki kelebihannya masing-masing, jadi aku ingin memadukan kedua senjata itu dan saling belajar. Zusun berkata bahwa pisau itu jahat, tetapi menurutku pisau itu sendiri tidak memiliki kesadaran. Itu tergantung pada siapa yang memilikinya. Dan menurutku, apakah itu pedang, pisau, atau senjata lainnya, mengalahkan musuh adalah tujuan utamanya. Selama kalian bisa mengalahkan musuh, mengapa kalian harus menggunakan pisau atau pedang? Lalu aku diam-diam mempelajari pedang-pedang bangsa Semo dan menemukan bahwa ada banyak tempat dalam ilmu pedang mereka yang dapat menutupi celah-celah dalam ilmu pedang kita. Kalau begitu, mengapa kita tidak dapat menyerap tempat-tempat bagus mereka? Setelah mendengar ini, Yang Xuan mengangguk dengan penuh persetujuan. Kau berbicara tentang hal itu. Aku berpikiran sama denganmu. Selama kau dapat mengalahkan lawanmu, tidak masalah cara apa yang kau gunakan. Kakak, apakah kau benar-benar berpikir begitu? Ayun tampak sangat senang. Aku selalu berpikir bahwa aku mungkin salah. Sekarang aku lega mendengarmu mengatakan itu. Setelah Ah Yun selesai berbicara dengan gembira, matanya kembali gelap, hanya saja, sepertinya tidak mungkin. Sejak aku menggunakan ilmu pedang pada pisau panjang itu, aku selalu merasa ada yang salah dengan tubuhku. Kalau bukan karenamu tadi, aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, siapa bilang tidak mungkin, tapi kamu menggunakan metode yang salah. Ah Yun tertegun dan matanya berbinar, kakak, bisakah? Yang Xuan tersenyum dan mengangguk. Teknik pedang dan anggar adalah dua jenis yang berbeda. Keduanya sama sekali berbeda dalam hal keterampilan dan gerakan. Jika kamu memaksakan kedua hal ini bersama-sama, tentu saja kamu harus menjadi gila. Namun, itu tidak berarti bahwa ilmu pedang dan ilmu pedang tidak dapat diintegrasikan. Kamu harus menguasai satu tingkat terlebih dahulu. Baru saja aku melihat gerakan-gerakan yang kamu latih. Kamu tidak memiliki banyak masalah dalam ilmu pedangmu, tetapi teknik pedangmu tidak bagus. Ketika kamu melatih teknik pedang hingga hampir sama dengan ilmu pedangmu, keduanya secara alami akan terhubung. Baiklah, aku khawatir kamu tidak dapat mencerna sebanyak itu untuk sementara waktu. Sekarang latihlah lagi dan cobalah untuk menurunkan level ilmu pedangmu ke level yang saat ini kamu kuasai. Ayun tampak sedikit bingung. Dia membuang-buang energinya untuk waktu yang lama sebelum mencerna apa yang baru saja dikatakan Yang Xuan. Dia mencabut pisau panjang dari rumput lagi. Setelah memejamkan mata dan berkonsentrasi sejenak, dia dapat menarik bunga pisau ke depan. Kemudian seluruh tubuhnya mulai bergerak, dan cahaya perak menyapu tubuhnya dalam sekejap. Pepohonan dan rumput di sekitarnya sua dan patah di pinggangnya. Yang Xuan melihat sekeliling dan mendecakkan lidahnya. Tampaknya Profesor Laigu benar. Semua orang di klan Longyin memang jenius seni bela diri. Bahkan Yang Xuan sendiri butuh waktu lama untuk mencerna hal-hal yang baru saja dia katakan.
Tetapi Ah Yun hanya mendengarkan sang jenderal dan menyadari intinya. Hebat, memang seperti ini. Ah Yun senang. Matanya yang besar penuh dengan kegembiraan. Akhirnya aku menemukan alasannya. Terima kasih, kakak. Yang Xuan tersenyum dan mengangguk. Sama-sama, terutama karena bakatmu. Setelah itu, Yang Xuan tiba-tiba teringat dengan apa yang baru saja dikatakan pria parubaya itu dan bertanya, aku baru saja mendengar paman ketigamu mengatakan bahwa orang-orangmu tidak diperbolehkan menghubungi orang luar secara pribadi. Mengapa? Ayun menghela nafas dan Yao Yao berkata, aku tidak tahu, tetapi Zusun sepertinya mengatakan bahwa orang-orang di dunia luar itu egois dan kejam, dan mereka dapat melakukan apa saja untuk kepentingan mereka. Karena itu, Zusun memiliki peraturan bahwa orang-orang kita tidak akan pernah diizinkan untuk menghubungi orang luar secara pribadi, tapi kita tidak punya banyak kesempatan untuk saling menghubungi. Jika aku tidak bertemu denganmu di sini hari ini, aku tidak akan bisa menghubungi dunia luar sepanjang hidupku. Yang Xuan bertanya lagi, lalu mengapa kau tidak menangkapku? Ayun menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku sangat menghormati leluhurku, aku tidak merasa ada yang sepenuhnya benar. Menurutku, dimanapun ada orang, pasti ada orang baik dan orang jahat. Sama seperti suku Longyin kita, pasti ada banyak pengkhianat. Menurutku, pasti ada banyak orang jahat di dunia luar, tetapi pasti ada banyak orang baik, jadi aku harus membedakannya. Menurutku, kau orang baik, kakak. Yang Xuan tersenyum canggung, meskipun aku bukan orang jahat, aku tidak bisa berbicara tentang orang baik. Ngomong-ngomong, bagaimana jika mereka menemukanku? Sebelum Ayun sempat berbicara, sebuah suara yang kuat tiba-tiba terdengar, aku akan melemparkanmu ke dalam tungku pedang untuk memberi penghormatan kepada leluhurku. Bersamaan dengan suara itu, puluhan prajurit pembunuh yang mengenakan baju besi dan pedang panjang menyerbu keluar dari segala arah. Paman ketiga Ayun keluar dari samping dan melotot ke arah Yang Xuan, tangkap orang luar ini untukku. Sekelompok pendekar pedang baru saja akan menyerbu ke depan. Ah Yun tiba-tiba berkata dengan gugup, Paman ketiga, kakak adalah orang baik. Diam, Paman ketiga memarahi dengan marah, tadi aku melihat ada yang salah denganmu. Aku tidak menyangka kau benar-benar melakukan sesuatu untuk menyembunyikan orang luar. Tahukah kau betapa serius konsekuensinya? Tahukah kau apa yang akan terjadi padamu jika kau tidak bertemu denganku hari ini, tetapi dengan para tetua itu? Sudah berapa kali aku katakan padamu bahwa orang luar ini kejam dan licik. Jangan tertipu oleh penampilannya. Awalnya, suku kita gegabah mempercayai kebohongan orang luar ini, jadi suku kita hampir hancur. Setelah itu, dia berteriak dengan marah kepada orang-orang di sebelahnya, mengapa kalian masih tercengang? Tidakkah kau mendengarku? Tangkap orang luar itu. Jika dia berani melawan, dia akan segera membunuhnya. Sekelompok satria dengan pedang segera menghunus pedang panjang mereka dan bergegas menuju Yang Xuan. Tunggu, Yang Xuan tiba-tiba berkata dengan lemah, jangan membuat pertempuran besar seperti itu. Aku akan pergi bersamamu. Sebenarnya, Yang Xuan dapat melihat bahwa orang-orang ini benar-benar ahli, tetapi mereka masih sedikit lebih buruk dari diri mereka sendiri. Jika dia ingin melarikan diri, tidak ada gunanya untuk mengalahkan kelompok itu. Tetapi dia tidak bepergian kali ini. Dia harus memahami sesuatu terlebih dahulu, jadi tidak apa-apa untuk mengikuti kelompok ini terlebih dahulu. Kakak laki-laki, Ayun sangat cemas hingga dia hampir menangis, tetapi dia dimarahi dengan marah oleh paman ketiga di sebelahnya. Diam dan dengarkan, dan katakan sebentar lagi bahwa kamu belum pernah melihat pria ini, kamu tahu. Jika ayahmu tahu kamu menyembunyikan orang luar, kalau begitu, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kediaman suku Longyin tidak seprimitif yang dibayangkan Yang Xuan. Tempat ini agak mirip kota kuno. Setelah melewati lubang-lubang di bawah tembok kota yang tinggi dan kokoh, Anda dapat melihat jalan yang lurus dan lebar. Permukaan jalan sangat datar, yang diaspal dengan batu-batu biru persegi. Ada banyak pejalan kaki di jalan, ada banyak tempat tidur susun di kedua sisi jalan, senyum bahagia di wajah-wajah jalan, dan anak-anak bermain dengan labu gula. Karena identitas Yang Xuan istimewa, untuk menimbulkan masalah yang tidak perlu, ia dikirim ke kota dengan kereta kuda. Ia melihat pemandangan ini, melalui jendela. Kalian sangat bersemangat di sini. Jauh lebih maju dari yang kukira. Kupikir kalian semua tinggal di gua-gua dan gubuk-gubuk jerami. Yang Xuan menghela napas. Diam. Dua pendekar pedang yang bertugas menjaga berteriak dengan suara yang dalam.
potong lidahmu dengan lebih banyak omong kosong. Setelah melintasi 2 jalan, Anda tiba di pusat suku, yang merupakan istana yang megah dan dihiasi dengan mewah. Ayun dan paman ketiganya menunggangi 2 kuda tinggi ke depan. 2 baris pendekar pedang berbaju zirah berdiri di kedua sisi istana. Ketika mereka melihat kereta datang, mereka segera berlutut dan berteriak, "Saya telah melihat ketiga tetua dan Putri Yun." Yang Xuan mendengarkannya di kereta dan mendecakkan lidahnya. Tanpa diduga, Ah Yun adalah putri dari keluarga Long Yin. Jaga baik-baik orang-orang di sini. Saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Paman ketiga memberi perintah kepada beberapa pendekar pedang yang bertugas menjaga Yang Xuan, lalu merapikan pakaiannya dan berjalan menuju istana. Setelah beberapa saat, dia bergegas kembali dan menatap Yang Xuan. "Dengar, Patriark ingin bertemu denganmu. Jangan bicara omong kosong saat melihat Patriark, atau kamu akan menjulurkan lidahmu."